Selamat pagi teman-teman bisnis mikro. Jumpa lagi dengan saya Alex di channel Bisnis Mikro. Pada pagi hari ini saya masih berada di Asrama Haji Pangkal Pinang untuk menjalani karantina pada hari yang ketiga. Oke teman-teman bisnis mikro, apa kabar teman-teman bisnis mikro pada pagi hari ini? Semoga teman-teman bisnis mikro diberikan kesehatan dan juga rezeki dari pagi hingga malam ini. Oke teman-teman bisnis mikro, pada hari ini saya akan membahas mengenai penyaluran bantuan BST tahun 2021. Nah, sebelum saya membahas itu, tidak lupa saya meminta bantuan teman-teman bisnis mikro untuk mendukung dan mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa share ke media sosial teman-teman bisnis mikro apabila informasi ini bermanfaat bagi teman-teman bisnis mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, jadi kita akan mulai pembahasannya. Sebelumnya kita sudah mendapatkan Menteri Sosial yang baru, yaitu Ibu Tri Risma Harini. Nah, Menteri Sosial yang baru itu telah mendapatkan instruksi dari Presiden agar penyaluran seluruh bantuan sosial itu dilakukan pada bulan Januari minggu pertama tahun 2021. Nah, salah satunya teman-teman bisnis mikro adalah penyaluran bantuan BST untuk tahun 2021. Namun, sebelum kita membahas mengenai bagaimana mekanisme penyaluran bantuan BST tahun 2021, kita akan mengkaji dulu untuk yang tahun 2020 teman-teman bisnis mikro. Nah, ternyata teman-teman bisnis mikro, BST tahun 2020 itu disalurkan melalui kantor pos. Nah, dengan disalurkan melalui kantor pos, mekanisme pengambilan BST tahun 2020 adalah penerima bantuan mendatangi kantor pos untuk melakukan pencairan bantuan BST tahun 2020. Namun teman-teman bisnis mikro, seiring dengan semakin meningkatnya kenaikan jumlah penderita COVID-19, maka untuk penyaluran bantuan BST tahun 2021 akan dilakukan dengan cara yang berbeda. Rencananya teman-teman bisnis mikro, Kementerian Sosial itu akan melakukan kontrak khusus dengan kantor pos untuk pencairan bantuan BST tahun 2021. Nah, kontrak khususnya itu pada intinya adalah untuk rencana penyaluran bantuan BST tahun 2021 dari kantor pos itu wajib diantarkan atau disalurkan langsung ke alamat penerima bantuan BST tahun 2021 teman-teman bisnis mikro. Nah, tujuannya apa ya sebenarnya? Ternyata tujuannya itu adalah untuk menghindari kerumunan teman-teman bisnis mikro. Artinya dengan menghindari kerumunan itu bisa jadi akan ada penurunan dari penderita COVID-19 teman-teman bisnis mikro. Namun akan muncul pertanyaan kemungkinan dari teman-teman bisnis mikro, kalau seperti itu datanya dari mana? Ya, ternyata teman-teman bisnis mikro untuk pencairan bantuan BST tahun 2021 khususnya bulan Januari 2021 teman-teman bisnis mikro, maka data yang akan digunakan oleh Kementerian Sosial dalam pencairan bantuan tersebut akan menggunakan data yang berasal dari tahun 2020 teman-teman bisnis mikro. Hal ini dikarenakan terlalu mepet teman-teman bisnis mikro untuk mengupdate kembali data tersebut, sedangkan pencairannya itu semakin hari semakin dekat. Kalau tidak salah itu 2 minggu setelah diangkat wajib dicairkan teman-teman bisnis mikro. Artinya Kementerian Sosial belum bisa
untuk melakukan tindakan secara cepat mengenai data tersebut, teman-teman bisnis mikro ya. Jadi data yang digunakan adalah data tahun 2020, teman-teman bisnis mikro. Makanya teman-teman bisnis mikro ya, karena datanya tahun 2020, otomatis penerima bantuan BST Januari tahun 2021 itu sama persis dengan penerima bantuan BST tahun 2020. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan bulan Februari 2021, teman-teman bisnis mikro? Nah, hal ini telah dijawab oleh Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini, bahwa Kementerian Sosial itu akan melakukan perbaikan data, teman-teman bisnis mikro. Jadi seiring nanti bulan Januari itu sampai bulan Februari itu akan dilakukan perbaikan data, teman-teman bisnis mikro. Artinya bisa jadi penerima bantuan BST tahun 2021 yang bulan Januari tadi bisa jadi tidak dapat, teman-teman bisnis mikro. Bisa jadi akan ada penambahan atau pengurangan untuk penerima bantuan BST tersebut. Nah, itu nantinya bagaimana caranya Kementerian Sosial itu bisa melakukan perbaikan data. Nah, caranya teman-teman bisnis mikro adalah nanti Kementerian Sosial itu akan melakukan transparansi publik, teman-teman bisnis mikro. Transparansi itu dalam bentuk setiap warga negara itu bisa melihat daftar penerima bantuan. Artinya kemungkinan besar nanti websitenya Kemensos itu akan menampilkan data daftar penerima bantuan untuk Februari 2021 hingga seterusnya, teman-teman bisnis mikro. Nah, yang jadi permasalahan adalah teman-teman bisnis mikro, kan teman-teman bisnis mikro tahu kalau tahun 2020 banyak sekali bantuan yang tidak tepat sasaran ya, teman-teman bisnis mikro. Nah, di sini kita akan melihat dari mana sumber nanti data tersebut, karena selama ini yang kita ketahui bahwa data tersebut dari pemerintah pusat, teman-teman bisnis mikro. Nah, di sini saya akan coba klarifikasi untuk mekanisme tahun 2021 adalah Kementerian Sosial akan membuat sebuah data, teman-teman bisnis mikro. Bisa jadi data yang Januari 2021 ya, bisa jadi itu akan dikirimkan, teman-teman bisnis mikro, ke daerah. Nah, nanti di sini peran daerah, teman-teman bisnis mikro, yang akan melakukan update terbaru atau istilahnya final closingnya, teman-teman bisnis mikro. Apakah data tersebut bisa dikategorikan penerima manfaat BST tahun 2021 bulan Februari, atau ada penambahan baru, atau ada pengurangan. Nah, ini nanti yang berperan besar adalah daerah, teman-teman bisnis mikro. Dengan mekanisme seperti itu, nantinya data yang sudah diberikan ke daerah itu akan dibuat kembali atau dilaporkan kembali ke Kementerian Sosial, teman-teman bisnis mikro. Jadi di sini, teman-teman bisnis mikro, apabila teman-teman bisnis mikro merasa bahwa teman-teman bisnis mikro itu berhak mendapatkan bantuan BST, silakan teman-teman bisnis mikro menuju ke pemerintah daerahnya. Bisa jadi mulai dari desa ya, teman-teman, atau kelurahan, karena sumbernya nanti dari teman-teman yang berada di daerah, teman-teman bisnis mikro. Nah, mudah-mudahan ini nanti datanya akurat, dan saya juga berharap teman-teman bisnis mikro itu Kementerian Sosial membuka hotline untuk melaporkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang telah
direncanakan untuk bantuan sosial ini. Oke teman-teman bisnis mikro, jadi demikianlah pembahasan kita mengenai bagaimana mekanisme penyaluran bantuan BST untuk tahun 2021. Mari kita sama-sama berharap untuk tahun 2021 mekanismenya menjadi lebih semakin baik dan terus baik sehingga menjadi yang terbaik teman-teman bisnis mikro. Dan mudah-mudahan untuk tahun 2021 itu bisa diminimalisir untuk penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oke teman-teman bisnis mikro, jadi demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Nah nantinya apabila teman-teman bisnis mikro akan melakukan kegiatan lagi, saya harapkan selamat beraktivitas kembali dan semoga rezekinya terus berlimpah teman-teman bisnis mikro. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai ketemu di video saya besok pagi teman-teman bisnis mikro. Sampai ketemu kembali dan jangan lupa 3M. 1. Menggunakan masker. 2. Mencuci tangan. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan untuk meminimalisir penyakit COVID-19. Sampai ketemu teman-teman bisnis mikro di video berikutnya. Bye bye, salam kesehatan.